Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faraditya Rahayu dan saya berasal dari kelas 9 Ekspert. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai MSP personal project saya yang berjudul Sedotan Bambu sebagai upaya pelestarian lingkungan. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Di bagian latar belakang ini, saya mengambil data-data dari internet yang membuat saya tergerak untuk membuat MSP personal project ini. Yang pertama, menurut data yang dilansir dari laman Our World in Data yang ditulis oleh Jambek pada tahun 2015, menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengelolaan sampah terburuk di dunia. Dan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara pengelola sampah terburuk di dunia setelah Tiongkok. Dan menurut Permana pada tahun 2019 menyatakan bahwa setidaknya 3 juta ton sampah atau lebih berakhir di Laut Indonesia. Dan pada tahun 2019 Indonesia menghasilkan 67 juta ton sampah dan diantaranya 3,2 juta ton merupakan sampah sedotan plastik. Selanjutnya ada pembuatan produk. Ada identifikasi pembuatan produk dan juga tujuan pembuatan produk. Di identifikasi pembuatan produk ada 2 poin, yaitu bagaimana cara membuat sedotan bambu, kemudian sedotan bambu atau sedotan plastik yang lebih efektif dalam penggunaannya. Yang kedua ada tujuan pembuatan produk. Yang tujuannya yang pertama ada membuat sedotan bambu, kemudian mengetahui perbandingan efektivitas penggunaan sedotan bambu dengan sedotan plastik. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya. Yang pertama ada penggaris, gergaji, amplas, sikat sedotan, pensil, dan bambu tamiang yang berusia tua. Kemudian ada proses pembuatan. Di proses pembuatan ini setidaknya dibutuhkan 6 langkah atau 6 proses untuk membuat sebuah sedotan bambu. Yang pertama, menyiapkan bambu. Pada proses ini dipilih bambu yang menurut saya cocok atau memenuhi kriteria untuk dibuat sebagai sedotan bambu yang berkualitas. Kemudian ada memotong bambu. Memotong bambu sesuai ukuran yang sudah ditentukan, dibantu oleh penggaris dan juga pensil, lalu dipotong dengan gergaji. Kemudian ada membersihkan sedotan. Di bagian ini saya menggunakan sikat sedotan untuk membersihkan bagian dalam dari kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya mencuci sedotan. Di bagian ini saya mencuci sedotan baik bagian dalam ataupun luar. Kemudian mengapas sedotan. Mengapas sedotan itu dari bagian luar maupun kedua ujung sedotan hingga terasa halus tekstur. Terakhir ada mengukus sedotan selama kurang lebih 15 menit untuk memastikan bakteri yang berada di dalam sedotan tersebut. Selanjutnya hasil akhir. Penulis berhasil membuat atau menciptakan 4 buah sedotan dengan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya untuk minuman yang memiliki jelly ataupun boba. Jadi sedotan yang dibuat pun memiliki diameter yang lebih luas dibanding sedotan yang lainnya. Selanjutnya ada manfaat penggunaan produk. Dari sekian banyak manfaat penggunaan produk bambu, penulis atau saya memilih 3 contoh, yaitu secara tidak langsung pengguna ikut dalam gerakan atau dalam no plastic movement di dunia. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membeli sedotan mungkin akan lebih hemat dikarenakan tidak perlu beli sedotan berulang kali. Dan terakhir ikut menjaga keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia dikarenakan pemberhentian atau tidak memakai lagi sedotan plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Setelah hal tersebut, saya mencoba membandingkan sedotan bambu dengan sedotan plastik dengan 5 kategori. Yang pertama dari segi efektivitas, kemudian segi kenyamanan, kemudian segi dampak kepada rasa, kemudian segi kepraktisannya, dan terakhir segi ketahanannya. Dari segi efektivitas, kedua sedotan cukup efektif. Dari segi kenyamanan, sedotan bambu nyaman dan tidak ada gangguan. Dari sedotan plastik,
terkadang dapat terlepas dari mulut saat digunakan dikarenakan bahan sedotan yang apabila terkena air akan menjadi licin. Nah, selanjutnya dampak kepada rasa. Untuk sedotan bambu sendiri, ketika pertama kali digunakan, rasanya sedikit berbeda. Rasanya seperti baru diambil dari alam, dikarenakan bambu itu sendiri yang merupakan diambil dari alam. Namun setelah digunakan berkali-kali, rasa tersebut akan hilang dan rasa pun akan kembali menjadi normal seperti biasa. Nah, untuk sedotan plastik, saat digunakan pertama kali, zat cair yang melewati sedotan tersebut rasanya berbeda, dan hal tersebut tidak berubah hingga zat cair pun habis. Nah, apabila zat cair dalam kondisi panas, rasanya pun akan berubah menjadi lebih pahit. Selanjutnya, di segi kepraktisannya, sedotan bambu setelah selesai harus dicuci atau dibersihkan terlebih dahulu. Namun sedotan plastik bisa langsung dibuang karena hanya sekali pakai. Dari segi ketahanannya, sedotan bambu lebih tebal dan stabil, dan sedotan plastik lebih tipis dan mudah jatuh. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya saya dapat menarik kesimpulan bahwa sedotan bambu memiliki perbedaan yang jauh dari perbandingan dampak atau pengaruhnya terhadap lingkungan. Dikarenakan sedotan bambu akan lebih ramah lingkungan, sedangkan sedotan plastik mungkin akan lebih berbahaya bagi lingkungan. Kemudian plastik yang sudah kita sering pakai sudah seharusnya untuk dihentikan penggunaannya dikarenakan sangat berbahaya bagi lingkungan. Dan terakhir, sedotan bambu merupakan alternatif di mana kita bisa memilihnya demi kebaikan kita dan lingkungan. Mari kita jaga bumi dari kerusakan yang diakibatkan oleh plastik untuk bumi yang lebih baik mulai dari kini, esok, dan masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke Ilahi Robi karena atas rahmat dan ridhonya menunda kami, Esfara Aditya Rahayu beserta teman-teman seangkatannya dapat menyelesaikan masa pendidikan menengah pertama di Tunas Ungu ini. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, sejak awal bulan Maret sampai dengan saat ini, seluruh siswa melakukan kegiatan belajar dan mengajar di rumah. Tidak terkecuali juga siswa level 9 yang seharusnya menghadapi rangkaian kegiatan ujian nasional sebagai tolak ukur kemajuan siswa dan berbagai kegiatan lainnya sebagai salah satu syarat kelulusan, termasuk kegiatan Middle School Program atau MSP. MSP merupakan program yang sangat positif dan menantang bagi siswa untuk melakukan mengeksplorasi kemampuannya sehingga segala ide, pikiran dan gagasan dengan berbagai wawasan keilmuannya dapat diimplementasikan. Berkarya dan berusaha menampilkan hasil yang terbaik merupakan sisi positif yang selama ini kami sebagai orang tua memperhatikan anak-anak kami untuk menyelesaikan tugasnya. Semoga apa yang telah anak-anak kami dapatkan ilmu selama ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berguna sebagai bekal dalam mengarungi perjalanan masa depan. Sukses selalu dan tetap berkarya dengan penuh semangat. Akhirnya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru yang telah mendidik dan membimbing dalam proses kegiatan belajar dan mengajar selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskannya semua ini dan menjadikan amalan baik bagi ibu bapak guru sekalian. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.